selang 2 hari kemudian tiba-tiba ya mereka semua itu mendadak sakit, Rek. Padahal yang awalnya itu benar-benar sehat semua, ini malah mendadak sakit. Dan sakitnya itu tidak cuma 1 atau 2 orang aja gitu loh, tetapi semuanya 12 orang itu sakit semua secara bersamaan. Halo Rek, sebelum nonton video aku jangan lupa subscribe dulu ya agar kita makin akrab. Malam ini aku akan ngebahas tentang seseorang yang terjebak di Pulau Terbengkalai, Rek. Pulau Terbengkalai ini terletak di Kepulauan Seribu, dan konon katanya ya, siapapun yang datang di pulau tersebut, mereka tidak akan bisa kembali lagi. Sama halnya yang dialami oleh si Hendra ini. Nah, Hendra ini adalah seorang pemuda yang berasal dari Jawa Timur. Nah, si Hendra ini datang ke Pulau Terbengkalai itu bersama 12 temannya. Niatnya sih ingin berliburan ya, tetapi malah membawa malapetaka. Padahal ya, sebelumnya ini ya, si Hendra sama teman-temannya ini sudah diberitahu loh sama warga sekitar situ kalau jangan datang di Pulau Terbengkalai tersebut. Tetapi mereka malah menyepelekan ucapan para warga itu, Rek. Dan mereka tetap aja melanjutkan perjalanannya. Nah, saat mereka melakukan perjalanannya ya, tiba-tiba saat mereka menaiki perahu, karena kan harus menaiki perahu ya, Rek, karena harus melintasi lautan yang ada di situ untuk mencapai ke Pulau Terbengkalai itu. Nah, tetapi ya saat mereka sedang menaik perahu, tiba-tiba di tengah-tengah perjalanannya perahu itu mati mendadak. Padahal ya sebelum mereka berangkat, perahu itu benar-benar sudah dicek, Rek, sampai aman total gitu. Nah, ini sangat aneh banget gitu, kenapa perahunya tiba-tiba mati di tengah jalan gitu kan. Mereka semua panik banget, menyalahkan satu sama lain. Dan setelah berjarak 10 menitan ya, tiba-tiba tuh perahunya ini ya nyala lagi. Kan aneh banget gitu loh. Nah, saat perahunya menyala, langsung deh mereka seneng banget. Tetapi nih, saat mereka ini telah sampai di pulau tersebut, tiba-tiba banget ya, pulau tersebut itu kayak kosong banget gitu loh, Rek. Kayak nggak ada kehidupan, bener-bener kosong blong gitu loh. Biasanya kan ya, kalau tempat wisata itu banyak orang-orang yang berkunjung dan banyak orang-orang yang berjualan juga. Tetapi di situ bener-bener kosong, nggak ada siapapun dan nggak ada apapun gitu. Hanya terdapat satu pohon kelapa aja berdiri sendiri, Rek, di situ. Nah, mereka tuh meskipun nggak ada kehidupan di sana, mereka tetap melanjutkan perjalanannya loh dan menikmati suasananya ini. Padahal ini sangat aneh banget ya kan. Nah, kebetulan juga ya si Hendra ini memiliki teman yang bernama si Cacap. Nah, si Cacap ini adalah seorang pria yang bisu gitu loh, nggak bisa ngomong. Nah, si Cacap ini terlihat sangat aneh banget, Rek, saat melihat pohon kelapa itu. Tiba-tiba dia itu ketakutan sekali, dan juga ya kayak badannya itu gembigil gitu loh, Rek, kayak ketakutan, gembigil, dan gitu, kayak orang bisu kalau ketakutan kan kayak gitu ya kan. Si Cacap ini juga mengatakan ya kepada si Hendra kalau di pohon kelapa itu ada sesuatu yang sangat menakutkan gitu. Tetapi nih si Hendra malah menghiraukan gitu loh, nggak percaya dengan ucapan si Cacap. Dan si Hendra bilang kepada si Cacap kalau si Cacap ini sedang kelelahan. Nah, karena si Hendra dan si teman-temannya ini juga menghiraukan ucapan si Cacap, si Hendra dan teman-temannya ini malah asik berfoto-foto dan juga ada yang berenang di daerah situ, Rek. Nah, di saat sebagian temannya itu berenang ya, di situ timbullah kejanggalan yang sangat menyeramkan banget, Rek. Kejanggalannya ini yang dialami oleh si Sinta. Si Sinta ini tiba-tiba tenggelam, padahal dirinya itu ya bisa berenang, dan apalagi ya pantainya itu nggak dalam banget gitu loh, kayak segini doang gitu, kok bisa tenggelam gitu kan, sangat aneh banget guys. Nah, setelah itu ya, karena si Sinta ini tenggelam, untung banget di sebelahnya si Sinta ini ada si Nisa, Rek. Nah, si Nisa ini panik banget, ada apa dengan si Sinta, kenapa dia tenggelam gitu. Akhirnya ya si Nisa ini ikut menggelamkan dirinya dan cari tahu di dalam laut tersebut ada apa gitu kan. Nah, saat si Nisa ini menggelamkan dirinya ya, dasar laut itu tiba-tiba si Nisa melihat sesosok kepala buntung tanpa badan, jadi bener-bener kepala doang gitu loh, dan mukanya itu serem banget, menakutkan banget. Dan si Sinta ini ternyata ditarik oleh
si kepala buntung itu. Nah setelah itu ya, si Nisa langsung bergegas membawa si Sinta ini membawa ke pinggiran pantai gitu loh. Kakinya itu bener-bener sobek dan semua teman-temannya panik banget. Dan akhirnya ya, kakinya si Sinta ini diperban oleh bajunya si Hendra karena mereka juga tidak membawa peralatan P3K gitu. Nah setelah itu ya, tiba-tiba banget di pinggiran perairan tersebut ada kresek yang sangat besar banget dan kresek itu berwarna hitam. Jadi mereka itu penasaran, itu apaan gitu kan, kata si Hendra. Nah karena penasaran ya, akhirnya kresek hitam ini dibukalah oleh si Hendra Nah saat dibuka, dan ternyata isinya apaan coba? Isinya adalah kepala manusia kepala buntung yang tadi ditemukan di dalam perairan itu, yang menarik si Sinta. Nah karena isinya kepala, mereka langsung kocar-kacir ketakutan. Nah saking panik banget ya, kemudian mereka langsung bergegas ke perahunya untuk menaiki perahu dan pulang gitu. Sebelum mereka pulang, mereka itu mencoba untuk berhitung mulai angka 1, 2, 3 dan sampai 12 karena mereka kan terdapat 12 orang. Nah di saat perhitungan terakhir ya, tiba-tiba ada suara menyebutkan angka 13 padahal mereka itu benar-benar 12 aja gitu loh. Saat mereka mendengar suara angka 13, mereka semua saling menyalahkan satu sama lain karena mereka kira itu adalah suara temannya yang sedang iseng kepada mereka semua. Tetapi ya, saat mereka semua itu benar-benar nggak ada yang mengaku, tiba-tiba banget nih si Caca berkata tuh kepada mereka semua kalau mereka ini sedang diikuti oleh sosok badan pria tapi tanpa kepala. Tapi si Cacap ini mengatakan dengan bahasa isyarat. Dan untung banget si Hendra ini mengerti apa yang dikatakan si Cacap. Nah setelah itu mereka semua percaya dong kepada si Cacap. Awalnya tuh mereka nggak percaya dengan ucapan si Cacap kalau ada kepala di samping pohon kelapa tersebut. Dan sekarang percaya banget ya mereka ya. Nah setelah itu mereka langsung bergegas pulang dengan kecepatan perahu yang sangat tinggi banget karena ketakutan gitu kan. Nah tetapi ya saat mereka itu benar-benar melakukan perjalanan untuk pulang, mereka itu disesatkan gitu loh, disesatkan jalannya gitu. Padahal mereka itu benar-benar ingat arah jalan pulang, benar-benar diputer-puter gitu, hampir memakan waktu 1 jaman loh. Apalagi ya suasananya ini juga malam hari, benar-benar tidak ada lampu sama sekali, hanya ada senter di HP mereka masing-masing. Nah mereka itu benar-benar panik banget. Nah setelah kepanikannya ya, tiba-tiba banget perahunya ini mendadak mati lagi Nah ini sangat serem banget loh. Udah malam hari diganggu sosok manusia tanpa kepala, malah perahunya mati lagi. Nah saat itulah mereka panik lagi dan nggak bisa tenang. Pikiran mereka benar-benar amburadul. Nah saat pikiran mereka benar-benar amburadul dan sangat kacau, mereka inisiatif berdoa bersama di dalam perahu itu. Nah saat mereka berdoa bersama dengan kusuk banget, selisih 10 menitan setelah mereka itu selesai doa, tiba-tiba ya mereka itu dipertemukan dengan lampu-lampu yang berjejeran di area rumah-rumah warga yang artinya itu mereka sudah dekat di area permukiman warga. Nah saat itulah mereka benar-benar gembira banget karena mereka tidak jadi disasarkan lebih lama lagi. Nah saat mereka itu telah sampai di permukiman warga ya, mereka itu benar-benar diomeli, apalagi kakinya si Sinta itu ya diperban karena sobek gitu. Mereka benar-benar diomeli. Saat mereka diomeli, tiba-tiba banget nih si Nisa kesurupan. Nah saat si Nisa kesurupan ini, dia tuh mengatakan ya kepada semua warga dan teman-temannya yang ada di situ, si setan ini ingin ada yang mati dari salah satu teman-temannya itu. Jika tidak ada yang mati, harus ada salah satu temannya itu yang harus menetap di
pulau terbengkalai tersebut. Nah, saat itulah mereka menjadi takut lagi, Rek, karena ucapan si Nisa itu, yang ucap itu si setannya gitu. Nah, saat itu ya, untung banget di situ ada Pak Yai, Rek, dan si Nisa ini benar-benar diruqyah. Nah, setelah diruqyah ya, mereka semua disuruh pulang. Jangan sampai mampir-mampir kemana-mana, harus pulang di rumah masing-masing gitu. Nah, saat mereka telah pulang di rumah masing-masing, selang 2 hari kemudian, tiba-tiba ya, mereka semua itu mendadak sakit, Rek. Padahal yang awalnya itu benar-benar sehat semua, ini malah mendadak sakit, dan sakitnya itu tidak cuma 1 atau 2 orang aja gitu loh, tetapi semuanya 12 orang itu sakit semua secara bersamaan. Kan aneh banget gitu. Nah, saat mereka itu sakit secara bersamaan, si Cecep ini lebih parah banget, Rek. Kalau si Cecep ini ternyata dinyatakan meninggal dunia. Sebelum si Cecep ini dinyatakan meninggal dunia, si Cecep ini bisa berbicara dengan normal, kayak orang-orang normal gitu loh. Padahal dia itu bisu sejak lahir, Rek. Nah, di situ sangat menjanggal banget, ya kan? Nah, setelah itu ya mereka semua bener-bener kecewa gitu loh, apa ya, kayak sakit hati gitu loh, Rek. Sakit hati karena si Cecep ini telah meninggal dunia akibat perbuatannya mereka sendiri gitu. Karena sudah melanggar aturan, karena kan seharusnya mereka tidak boleh datang ke pulau terbengkalai itu, tetapi mereka malah memaksa. Dan beginilah kenyataan pahit yang harus mereka terima. Bener-bener kasihan banget tuh si Cecep. Nah, setelah itu ya, mereka semua langsunglah takziah ke rumah si Cecep, Rek, dan meminta maaf kepada keluarganya. Padahal mereka juga nggak salah-salah banget ya, karena ini apa ya, persetujuan mereka gitu, setuju untuk datang ke pulau terbengkalai itu, Rek. Dan untung banget ya, si keluarganya si Cecep ini memaafkan teman-temannya itu, karena Cecep juga salah dalam kasus ini, Rek. Nah, seperti itu kisahnya. Bagi kamu nih, pernah nggak sih datang ke pulau terbengkalai ini yang ada di Kepulauan Seribu? Coba deh kalau kalian pernah datang ke situ, tulis di kolom komentar ya. Bye bye.